Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan ilmu hakikat, ilmu tentang kebenaran hakiki yang tersembunyi di dalam ilmu syariat. Samar bagi orang-orang yang belum mencapai musyahadah atau samudra penyaksian mata hati, belum di level ihsan. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 223, penggalan dari hadis tersebut dijelaskan bahwa ucapan alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah itu memenuhi timbangan. Nah, itu seperti apa maksudnya? Jadi orang yang tidak memahami makna dari hadis tersebut, lalu bagaimana mungkin bisa mengamalkan di dalam menjalani kehidupan? Kita ketahui Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis, itu adalah panduan kita di dalam menjalani kehidupan, mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir dan batin. Untuk bisa memahami, saya berikan langsung contoh penerapannya di dalam kehidupan. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Yang maknanya segala pujian, kebaikan hanya pantas ditujukan kepada Allah, karena hanya Allah lah zat, asma, sifat dan semua perbuatan Allah yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada keterbatasan, tidak ada kecacatan. Sehingga segala pujian, kebaikan hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah semata-mata, tidak ada yang lain. Contoh, misalkan kita beramal soleh, beramal baik, kita bersedekah, mau 1 miliar, mau 1 triliun, atau bahkan 1.000 rupiah. Kalau misalkan seseorang itu tidak mengerti makna alhamdulillah ketika beramal, ketika bersedekah, maka amal itu bisa menjerumuskannya ke dalam neraka. Kok bisa? Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim bahwa ada orang dermawan masuk neraka. Orang yang ahli baca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran masuk neraka. Orang alim yang ahli ilmu agama masuk neraka. Bahkan orang mati syahid berperang melawan musuh, melawan orang kafir di medan perang, sudah mengorbankan tenaga, jiwanya, semuanya untuk Allah, ternyata sia-sia masuk neraka. Karena apa? Nah, itu masalahnya. Karena mereka tidak mengerti bagaimana mengamalkan kalam alhamdulillah di dalam beramalnya mereka. Sehingga mereka menganggap diri mereka sendiri yang mampu beramal. Akhirnya melakukan perbuatan syirik secara tersembunyi di dalam hatinya. Ingin dipuji manusia atas amal soleh yang mereka kerjakan. Itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Hati-hati. Jadi kalau tidak mengerti makna alhamdulillah, tidak bisa mengamalkannya di dalam kehidupan, maka perbuatan amal solehnya bisa menjadi sarana berbuat syirik kepada Allah, syirik khafi, syirik yang samar, seperti yang disabdakan Nabi di dalam Sahih Muslim yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk terhindar itu, orang itu harus makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Tentang apa? Makrifat atau mengenal. Pertama, hukum-hukum syariatnya. Maka kita harus mengingat firman-firman Allah, beberapa di antaranya. Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 96. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Di dalam surat Asy-Syams ayat 8. Allah berfirman, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya.
Allah itu memberikan kemampuan kepada manusia, mampu berbuat jahat dan mampu berbuat takwa. Ada dua peluang yang Allah berikan, bebas berkehendak kepada manusia. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk apa? Berilmu. Disabdakan Nabi, wajib bagi setiap muslim berilmu. Karena apa? Amal tanpa ilmu yang benar tertolak. Nah, seperti tadi, orang yang masuk neraka itu sudah beramal tapi masuk neraka. Nah, itu tadi ilmunya belum full, belum sempurna. Masih separuh, hanya melakukan amal lahiriahnya saja. Batinnya tidak menuju kepada Allah, akhirnya tertolak. Nah, jadi kita harus berilmu untuk bertakwa, untuk menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, kita harus mengetahui juga firman Allah di dalam surat At-Takwir ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Di dalam surah An-Nisa ayat 79, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Jadi amal soleh kita itu adalah ciptaan Allah. Peluang-peluang beramal soleh maupun peluang-peluang berbuat dosa itu ciptaan Allah sebagai ujiannya. Makanya Allah itu menguji dengan perintah dan larangan yang materinya disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, yaitu ujian keburukan dan kebaikan. Jadi ujian berupa keburukan dan ujian kebaikan sebagai cobaan. Nah, rata-rata yang seringkali terjerumus kepada kemaksiatan yang besar nilainya, yang fatal, itu adalah orang yang taat secara lahiriah, sudah beramal secara lahiriah, namun dia tidak menyertakan makna alhamdulillah di dalam amal baiknya, menganggap dirinya sendiri yang beramal, tidak seperti firman-firman Allah dan sabda Nabi yang tadi saya bacakan. Mereka tidak tahu itu atau lalai dari firman Allah maupun sabda Nabi itu. Akhirnya apa? Amal soleh yang mereka lakukan diiringi sifat tercela di dalam hatinya. Ujub, bangga diri, ada yang riya, akhirnya pamer, takabur, merasa lebih baik dari orang lain, sum'ah, ingin dilihat oleh orang lain, sehingga pada akhirnya amal solehnya terhapus. Oleh karena itu, Allah berkalam hakikat kepada walinya bahwa amal soleh apabila dilakukan oleh selain para arifin billah akan berkesudahan sia-sia, gugur atau hapus sama sekali. Maka amal tersebut bagaikan abu yang ditiup angin dengan keras pada hari badai atau hari kiamat. Maka tumpukan amalnya membukit, tidak dapat menandingi zarroh dari iman. Karena tiadalah pembuat amal itu adalah hakikatnya kecuali Allah. Dan tiada yang berbuat perbuatan selain Allah. Sehingga ada orang yang mengakui bahwa di sampingnya suatu perbuatan lalu ia mengatakan aku telah mengamalkan. Maka Allah memberikan warning, peringatan. Perhatikanlah bahwa hanya dengan makrifat orang dapat beramal. Dan bukan dengan amal orang dapat bermakrifat. Maknanya hanya orang yang makrifat, mendapat kedudukan makrifat di sisi Allah yang bisa beramal. Maksudnya amal soleh itu dengan menyadari di dalam hatinya bahwa kemampuan amal solehnya itu mutlak karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercantum di dalam ayat-ayat yang tadi saya baca dan juga sabda Nabi. Karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kemampuan dirinya sendiri. Oleh karena itu, amal alhamdulillah di dalam hati harus disertai dengan ilmu, memahami ilmu syariat dengan pemahaman yang benar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.